Sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah sebagaimana sifat ma'ani itu ada 7. Karena sifat ma'nawiyah adalah keniscayaan dari sifat ma'ani. Sehingga sebagaimana sifat ma'ani ada 7, maka sifat ma'nawiyah itu juga ada 7. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama tadi kita katakan, dan ini adalah menurut sebagian ulama sebagai kaul yang unggul, yang mengatakan 13 sifat yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ini karena 7 sifat maknawiyah ini sudah dipahami dengan 7 sifat ma'ani. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Kita hari ini sampai pada nazam yang ke-31 dari kitab Jauharatut Tauhid. Mari kita ikhlaskan niat kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala hayyun alimun qadirun muridu sami' basirun ma yasha yuridu mutkallimun thumma sifatu dhati laisat bi ghairi au bi aini dzati. Hayyun utawi Allah iku hayyun zat kang urip utawa sugeng kang kasifatan kelawan sifat hayah. Alimun tur zat kang ngudanani. Qadirun tur zat kang maha kuwasa. Muridu tur zat kang ngersakaken. Sami' asalnya sami' ada yaknya. Sami'un tur zat kang midanget. Basirun tur zat kang ningali. Ma yasha'u yuridu. Ma perkara yasha' ngersakaken sapa Allah. Yuridu ya ngersakaken sapa Allah. Mutkallimun tur zat kang asalnya mutakallimun zat kang dawuh. Thumma sifatu dzati nuli utai pira-pira sifate zat. Nuli pira-pira sifate zat iku laisat ora ana apa sifatu zat iku bi ghairi kelawan sakliyane au bi aini dzati utawa kelawan zate dhewe. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita hari ini sampai pada pembahasan sifat wajib bagi Allah, bagian yang keempat. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu ada 20. Telah kita jelaskan sebelumnya bahwa ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Sebagian ulama, yaitu para ulama mutaqaddimun dari kalangan Asy'ariyah, mayoritas mereka mengatakan sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu ada 13. Dan sebagian ulama Asy'ariyah mutaakhirin mengatakan bahwa sifat wajib yang bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu ada 20. Sehingga dalam pembagian atau pengelompokannya kemudian juga terjadi perbedaan. Yang mengatakan bahwa sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap muslim itu ada 13, maka pembagiannya ada 3, yaitu nafsiyah, salbiyah, dan ma'ani. Tetapi mereka yang membagi sifat wajib bagi Allah
atau yang mengatakan sifat wajib bagi Allah, yang wajib diketahui bagi setiap muslim itu 20, maka ditambah satu lagi menjadi 4, yaitu sifat ma'nawiyah. Dan hari ini kita membahas tentang sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah sebagaimana sifat ma'ani itu ada 7. Karena sifat ma'nawiyah adalah keniscayaan dari sifat ma'ani. Sehingga sebagaimana sifat ma'ani ada 7, maka sifat ma'nawiyah itu juga ada 7. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama tadi kita katakan, dan ini adalah menurut sebagian ulama sebagai kaul yang unggul, yang mengatakan 13 sifat yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ini karena 7 sifat ma'nawiyah ini sudah dipahami dengan 7 sifat ma'ani. Ketika seseorang mengetahui sifat ma'ani, maka ketika seseorang mengetahui bahwa Allah itu bersifatan dengan sifat ma'ani, maka dia juga mengetahui bahwa Allah itu bersifatan dengan sifat ma'nawiyah. Ketika seseorang mengetahui bahwasanya Allah itu bersifatan dengan sifat ilmu, maka dia tahu bahwa Allah itu alim, yang merupakan sifat ma'nawiyah. Ketika seseorang itu mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifatan dengan sifat haya, maka dia tahu bahwasanya Allah itu hayyun. Ketika seseorang itu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifatan dengan sifat iradah, maka dia juga tahu bahwa Allah itu muridun. Ketika seseorang mengetahui bahwa Allah itu bersifatan dengan sifat qudrah, maka dia juga tahu bahwa Allah itu qadir. Ketika seseorang tahu Allah bersifatan dengan sifat sama dan basar, maka otomatis jika dia juga tahu bahwa Allah itu sami'un, Allah itu basirun. Ketika seseorang mengetahui bahwa Allah bersifatan dengan sifat kalam, maka seseorang juga secara otomatis mengetahui bahwa Allah itu mutakallimun. Karena itulah maka sebagian ulama untuk memilih tidak kemudian memasukkan sifat ma'nawiyah sebagai bagian dari sifat wajib bagi Allah yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Mencukupkan dengan 13 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini tidak perlu dipermasalahkan perbedaan antara 13 atau 20, karena memang faktanya, nyatanya para ulama dalam kitab-kitabnya memang ada yang menyebutkan 20 dan ada yang menyebutkan 13. Yang 20 di sini menambahkan sifat ma'nawiyah, ini seakan-akan terpengaruh bukan dalam pengertian bahwa mereka sama, tidak, dengan perkataan orang Mu'tazilah. Kita tahu bahwa orang Mu'tazilah mereka mengatakan Allah mutakallimun bila kalam, bila sifatil kalam. Allah alimun bila ilmin. Allah qadirun bila qudrah. Allah muridun bila iradah. Ini adalah orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah mereka kelompok Mu'attilah. Kelompok yang menafikan sifat Allah. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak bersifatan dengan sifat. Itu Mu'tazilah. Sehingga mereka mengatakan Allah nggak punya sifat ilmu, nggak punya sifat haya, nggak punya sifat qudrah, nggak punya sifat iradah, nggak punya sifat sama basar. Tetapi menurut mereka Allah itu mutakallim, Allah itu sami, Allah itu basir, Allah itu alim,
tetapi alim bila ilmin, sami bila sama, basir bila basar, qadir bila kudrah, dan seterusnya. Nah, jadi seakan-akan yang menambahkan sifat maknawiyah itu karena untuk mengimbangi itu, bahwa ada sifat qadir, kemudian murid, kemudian alim, kemudian sami, basir, dan seterusnya. Sebagaimana dikatakan oleh kelompok Mu'tazilah. Maka kemudian ditambahkan 7 sifat maknawiyah tersebut. Meskipun pada dasarnya antara sifat maknawiyah dan ma'ani itu memiliki makna yang sama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika muallif rahimahullah Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqani menyebutkan di sini 7 sifat maknawiyah, maka sesungguhnya 7 sifat ini sudah kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka di sini kita hanya sekilas saja, tidak secara detail dengan menyebutkan sifat atau menyebutkan dalil masing-masing sifat, baik dalil naqli maupun akli, tidak dengan menyebutkannya. Yang pertama adalah hayyun, kaunuhu hayyan. Ini sifat maknawiyah yang pertama, kaunuhu hayyan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu hidup dengan sifat hayah yang azaliyah, abadiyah, tidak seperti hayahnya atau hidupnya makhluk. Seperti yang telah kita jelaskan, hidupnya makhluk, hadisah, membutuhkan kepada ruh, daging, darah, tulang, dan seterusnya. Sementara hidupnya Allah, azaliyatun, abadiyatun, tidak membutuhkan kepada ruh, tidak membutuhkan kepada daging, darah, dan alat-alat untuk hidup lainnya. Allah hayyun, sifatnya kaunuhu hayyan. Kemudian yang berikutnya alim, kaunuhu aliman. Boleh kita mengatakan aliman atau aliman. Kaunuhu aliman. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui dengan ilmunya yang azali abadi, tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan, tidak bertambah dan juga tidak berkurang, tidak seperti ilmunya makhluk. Tidak seperti ilmunya makhluk. Kalau ilmunya makhluk, maka dia hadis, didahului oleh kebodohan. Didahului oleh kebodohan. Terkadang bertambah, terkadang berkurang, berubah-ubah. Itu adalah ilmunya makhluk, ilmu kita. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala itu alimun, Allah mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya yang azali dan abadi, tidak didahului oleh kebodohan, tidak bertambah, tidak berkurang. Ilmu Allah, ilmu yang satu, dengannya Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian qadirun, sifat Allah berikutnya kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa dengan sifat kudrah. Maha kuasa dengan sifat kudrah yang sempurna, azaliyah, abadiyah. Dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan makhluk. Mengadakan makhluk dan meniadakan makhluk dengan kekuasaannya, dengan sifat kudrahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengadakan makhluk, mengadakan segala sesuatu selainnya dan meniadakan segala sesuatu selainnya, meniadakan makhluk. Telah kita jelaskan dan nanti akan kita jelaskan lagi bahwa sifat kudrah Allah hanya berhubungan dengan sesuatu yang mungkin akli. Muridun artinya kaunuhu muridan. Sifat Allah yang berikutnya, yaitu yang nomor 4 dari sifat maknawiyah, adalah kaunuhu
muridan. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu mengkhususkan atau menentukan makhluk dengan sebagian sifat, tidak dengan sebagian sifat lainnya. Dan dengan waktu tertentu, tidak dengan waktu lainnya pada azal. Dengan sifat iradahnya atau masyiahnya yang azaliyah abadiyah. Ini makna daripada Allah murid. Saya ulangi lagi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengkhususkan makhluk. Ini ta'alluqnya juga dengan makhluk, dengan mungkin akli. Allah Subhanahu wa taala pada azal mengkhususkan makhluk dengan sebagian sifat, tidak dengan sifat yang lainnya. Dengan tinggi, tidak dengan pendek, dengan gemuk, tidak dengan kurus, dengan putih, tidak dengan hitam. Begitu seterusnya dengan sebagian sifat, tidak dengan sebagian sifat yang lainnya. Atau dengan waktu tertentu, tidak dengan waktu yang lainnya. Waktu sekarang, tidak waktu kemarin, tidak waktu besok, tidak waktu sekarang, waktu kemarin, tidak pada waktu sekarang atau besok. Nah ini, hari ini, tidak hari kemarin, hari Senin, tidak hari Selasa, tidak hari Ahad, dan seterusnya. Allah menentukan, mengkhususkan makhluk dengan sifat dan dengan waktu, dengan sifat iradahnya yang azaliyah abadiyah la tataghayyar, tidak berubah. Maka masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang telah Allah tentukan, apapun yang telah Allah khususkan pada azal, baik itu sifat maupun waktunya, maka pasti terjadi sesuai dengan sifat dan waktu yang telah ditentukan oleh Allah pada azal tersebut. Wa ma lam yasha, dan sesuatu yang tidak ditentukan, dikhususkan terjadinya oleh Allah pada azal, baik itu sifat maupun waktunya, maka tidak akan pernah terjadi. Maka segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini berupa apapun itu. Apakah itu berupa kebaikan, apakah berupa keburukan, apakah itu berupa nikmat, berupa musibah, berupa keimanan, berupa kekufuran, berupa ketaatan, berupa kemaksiatan, berupa apapun itu, maka semuanya terjadi bi masyiatillah, bi iradatillah, dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang berikutnya sami'. Di sini dalam nazamnya sami'. Ini karena wazan dalam nazam. Asalnya apa? Ada yaknya sami'un. Di sini sudah disukun, yaknya dihilangkan. Sami' karena untuk mensesuaikan dengan wazan dalam syair. Sami'un artinya sifat wajib bagi Allah yang masuk dalam kelompok sifat ma'nawiyah yang nomor 5 adalah kaunuhu sami'an. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu maha mendengar dengan sifat sama yang azali dan abadi, tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan. Dengan pendengarannya itu, dengan sifat samanya itu, Allah mendengar semua masmu'at, semua yang bisa didengar, menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain kemarin kita jelaskan bahwa Allah mendengar segala sesuatu yang ada, baik itu yang berupa suara atau yang bukan berupa suara, baik yang masmu'at atau ghairu masmu'at, Allah mendengarnya. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa Allah mendengar sesuatu yang masmu'at, mendengar semua suara. Dengan sifat samanya yang azali dan abadi, dengan tanpa menggunakan alat, tanpa membutuhkan kepada telinga, tanpa membutuhkan kepada alat-alat yang lainnya. Kemudian sifat yang berikutnya adalah basir. Yang keenam adalah basirun.
Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha melihat terhadap segala sesuatu yang bisa dilihat dengan sifat basornya yang azali dan abadi, tidak berpermulaan dan juga tidak berpenghabisan. Dengan tanpa membutuhkan kepada mata atau alat-alat yang lainnya. Itu makna dari sifat Allah kaunuhu basiron. Bahwa dia, Allah, melihat segala sesuatu yang bisa dilihat. Mubassarat menurut sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain seperti yang telah kita jelaskan kemarin, Allah itu melihat segala sesuatu yang ada. Baik dia berupa benda atau bukan berupa benda, maka Allah itu melihat segalanya. Melihat dengan sifat basar yang azali dan abadi tanpa membutuhkan kepada mata atau selainnya, tidak seperti penglihatan makhluknya. Tidak seperti penglihatan kita. Kita melihat membutuhkan mata. Jika kita nggak memiliki mata, kita tidak bisa melihat. Bahkan terkadang punya mata juga nggak bisa melihat karena matanya rusak. Untuk melihat kita membutuhkan cahaya. Jika gelap, maka kita nggak bisa melihat. Untuk bisa melihat, sesuatu itu harus dekat dari kita. Jika jauh, maka mata kita juga tidak akan bisa melihatnya. Untuk bisa melihatnya, maka sesuatu yang kita lihat harus sesuatu yang besar. Jika kecil sekali, meskipun dekat, maka kita juga tidak bisa melihatnya. Nah, untuk melihat kita membutuhkan kepada hal-hal tersebut. Berbeda dengan melihatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menggunakan alat, tanpa membutuhkan kepada alat-alat tersebut, dan Allah melihat terhadap segala sesuatu. Kemudian yang ketujuh dari sifat ma'nawiyah adalah mutakallimun. Dalam nazam ini disebutkan mutkallimun. Mutkallimun ini juga karena wazan dalam syair. Asalnya apa? Mutakallimun. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman dengan kalam yang azali abadi. Tidak berpermulaan, tidak berpenghabisan, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, bukan berupa suara. Kalam Allah bukan bahasa Arab. Kalam Allah bukan bahasa Suryani, bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Inggris, Jawa, Indonesia, dan seterusnya. Kalamullah bukan bahasa sama sekali. Karena bahasa itu hadis. Kalam Allah itu juga bukan suara. Karena suara itu hadis. Kalam Allah juga bukan berupa huruf. Karena huruf itu hadis. Sementara kalam Allah itu azaliyun abadiyun, tidak berpermulaan dan tidak berpenghabisan. Tidak seperti kalam kita. Kalam Allah tidak seperti kalam kita. Penjelasan dari 7 sifat ma'nawiyah, kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ini sudah kita jelaskan secara rinci dalam pertemuan sebelumnya. Sehingga tidak perlu kita mengulang terkait dengan masalah dalilnya, baik dalil secara akli maupun dalil secara nakli, karena sama. Dalilnya sifat kalam aklan wa naklan sama dengan dalilnya sifat kaunuhu mutakalliman. Dalilnya sifat kaunuhu aliman, naklan wa aklan sama dengan dalil dari sifat ilmu. Dalil naklan wa aklan dari sifat kaunuhu hayyan sama dengan dalilnya sifat haya. Begitu seterusnya, sehingga hal itu tidak perlu untuk ada pengulangan.
Silahkan merujuk pada penjelasan sebelumnya jika kita ingin memahaminya secara lebih detail. Hadirin rahimakumullah. Thumma sifatu dzati laysat bi ghairi au bi aini dzati. Ini sedikit pelik, harus diperhatikan dengan seksama. Ahlus sunnah wal jamaah dari kalangan siapa? Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Para pengikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Karena mereka lah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentang konsep dari sifat Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa sifatullah, seperti yang di sini dikatakan, sifatul zat laisat bi ghairi zat wa laisat bi aini zat. Atau yang dikenal oleh para ulama dengan ungkapan sifatullah la hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Sifatullah la hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Hiyanya itu sifat, huwanya itu zat. Sifatullah la hiya huwa. Sifat Allah itu bukan zat Allah. Walahia ghairuhu, dan sifat Allah itu bukan selain Allah. Ini konsep sifat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus diperhatikan. Kita jelaskan satu persatu. Sifatullah la hiya huwa. Yang pertama, bahwa sifat Allah itu bukan zat Allah. Sifat Allah itu bukan zat Allah. Kenapa? Karena Allah itu bukan sifat. Tetapi Allah itu adalah zat yang bersifatan dengan sifat. Kalau dikatakan bahwa sifat Allah itu adalah zat Allah, maka akan menafikan zat Allah. Berarti zatnya nggak ada. Kalau dikatakan sifatnya Allah, itu ya zatnya Allah itu, maka zatnya nggak ada, yang ada adalah sifat. Padahal Allah itu bukan sifat, tetapi Allah adalah zat yang bersifatan dengan sifat. Paham? Saya ulangi lagi. Sifat Allah itu bukan zat Allah. Kenapa? Karena jika dikatakan bahwa sifat Allah adalah zat Allah, maka ini akan menafikan adanya zat Allah. Akan menafikan zat Allah, yang ada adalah sifat. Bahwa sifat Allah adalah zat Allah itu sendiri, maka yang ada adalah sifat, kemudian zatnya menjadi tidak ada. Padahal Allah itu bukan sifat, tetapi Allah adalah zat yang bersifatan dengan sifat-sifat. Bisa difahami? Hadirin rahimakumullah. Kemudian jika dikatakan bahwa sifat Allah itu selain, jika dikatakan sebelumnya, sifat Allah tadi dikatakan bukan zat Allah. Dengan alasan tadi itu. Karena jika dikatakan bahwa sifat Allah itu adalah zat Allah, maka akan menafikan zat Allah. Mengatakan bahwa zat Allah itu tidak ada. Ini satu. Kemudian dikatakan la wala hiya ghairuhu. Dan sifat Allah itu bukan selain zat. Sifat Allah itu bukan selain zat. Karena jika sifat Allah itu selain zat, maka itu berarti arad. Sifat makhluk, sama dengan sifat makhluk. Sifat kita makhluk. Kita manusia, kita makhluk. Kita memiliki sifat. Sifat manusia itu bukan zat. Paham? Ketika misalnya dikatakan
dikatakan misalnya si Ahmad itu memiliki sifat ilmu. Si Ahmad memiliki sifat warna kulitnya putih. Si Ahmad memiliki sifat misalnya gemuk. Ini sifat, namanya sifat. Nah, sifat makhluk namanya arad. Nah, sifat makhluk itu bukanlah zat, tetapi selain zat. Karena dimungkinkan adanya si Ahmad itu tidak gemuk, tetapi kurus. Dimungkinkan adanya Ahmad itu bodoh, tidak alim. Dimungkinkan adanya Ahmad itu hitam, bukan putih. Berarti Ahmad itu atau sifatnya Ahmad itu bukan Ahmad, tetapi sesuatu yang lain dari zatnya Ahmad. Karena dimungkinkan terpisahnya sifat itu dari si Ahmad tersebut. Paham? Itu namanya arad. Karena arad itu sifat makhluk adalah sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia berada pada zat. Itu namanya sifat. Sifat makhluk. Nah, sementara sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu bukan arad. Sifat Allah itu bukan seperti sifat makhluk. Maka sifat Allah itu bukan selain zat. Nah, sifat Allah itu bukan selain zat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi kita katakan jika sifat Allah itu adalah selain zat, maka dia berarti arad, sama dengan sifat makhluk. Maka sifat itu bisa digambarkan. Maka bisa digambarkan adanya zat tanpa sifat dan adanya sifat tanpa zat. Akan bisa digambarkan seperti itu. Zat misalnya tadi dikatakan zatnya Ahmad itu tanpa sifat ilmu, bisa digambarkan. Adanya sifat ilmu tanpa disifatkan kepada Ahmad juga bisa. Kalau itu selainnya. Kalau itu dinisbatkan kepada Allah, berarti dimungkinkan adanya zat Allah tanpa sifat ilmu, atau adanya sifat ilmu tanpa zat Allah. Nah, dan itu adalah arad, yang seperti itu adalah sifat makhluk, sama dengan sifat makhluknya. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Bisa dipahami apa enggak? Semoga bisa difahami. Sebagai pendekatan atau takrib, dalam hal ini agar kita bisa memahami tentang konsep la hiya huwa wa la hiya ghairuhu, adalah misalnya angka 10. Angka 10. Masuk dalam 10 itu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya kan? 10 nggak ada kalau nggak ada 8. 1, 2, 3 dan seterusnya. Tetapi angka 10 itu bukan 8. Tetapi angka 10 itu bukan 8 itu sendiri. Dan angka 10 itu tidak bisa lepas dari 8. Dan seterusnya. Dia adalah sesuatu yang dikatakan dia itu bukan 10 itu bukan 1, tapi 1 itu ya dia bukan 1, tetapi dia adalah bagian, masuk dalam angka 10 itu. Atau contoh yang lain. Contoh yang lain. Manusia memiliki anggota badan. Manusia memiliki anggota badan. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada mata, ada telinga, dan seterusnya. Itu anggota badan bagi manusia.
manusia itu tidak bisa lepas dari dari anggota badan tersebut. Nah, jadi setiap anggota badan dari manusia itu bukan selain manusia. Bukan selain manusia. Ya. Tetapi manusia itu bukan anggota badan. Jadi saya ulang, ini yang mirip dengan yang tadi, agar lebih mudah. Jadi setiap anggota badan dari manusia seperti kepala, tangan, kaki, ya, itu bukan selain manusia. Apakah dia bisa lepas dari manusia? Tidak. Anggota badan manusia itu adalah bagian dari manusia. Tetapi apakah anggota badan manusia itu manusia? Bukan. Nah, misalnya tangan, jika tangan misalnya dilepas, misalnya, apakah itu manusia? Bukan. Dia bukan manusia. Tetapi anggota badan manusia itu bukan selain manusia, karena dia melekat pada diri manusia itu. Nah, sehingga dikatakan anggota badan manusia. Nah, jadi sama dengan ini tadi, sebagai untuk memudahkan pemahaman sifat Allah itu bukan zat Allah dan dia bukan selain zat Allah. Anggota badan manusia itu bukan selain manusia, tetapi anggota badan manusia itu juga, tetapi manusia itu juga bukan anggota badan. Saya ulangi lagi, karena harus didengar dengan begitu dengan seksama untuk bisa memahaminya. Sifat Allah itu bukan zat Allah dan juga bukan selain zat Allah. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Perbandingannya, pendekatannya agar kita bisa memahaminya. Setiap anggota badan dari manusia, mata, kepala, tangan, kaki, dan seterusnya, itu bukan selain manusia. Itu bukan selain manusia. Karena dia ada pada manusia, maka dia bukan selain manusia. Tetapi manusia itu bukanlah anggota badan. Nah, manusia itu bukan anggota badan. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Sebagai pendekatan. Karena secara akal, adanya manusia tanpa tangan, tanpa kaki, itu sesuatu yang mungkin terjadi. Karena itu tidak dikatakan bahwa tangan itu manusia. Atau manusia itu tangan. Nah, tidak dikatakan begitu. Kenapa? Karena ada manusia nggak punya tangan. Ada manusia nggak punya mata. Berarti manusia bukan tangan. Nah, manusia bukan tangan. Tetapi tangan itu bukan selain manusia. Karena tangan manusia, maksudnya tangannya manusia itu bukan selain manusia. Nah, itu sebagai pendekatan bahwa ada yang seperti itu tentang konsep sifat Allah, bahwa sifat Allah itu la hiya huwa. Sifat Allah itu bukan zat Allah dan sifat Allah itu bukan selain zat Allah. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Pertanyaannya kenapa begitu? Tadi sudah kita jelaskan. Coba kita ulang lagi agar kita paham. Kenapa dikatakan sifat Allah itu bukan zat Allah? Karena Allah itu bukan sifat, tetapi Allah itu zat yang bersifatan dengan sifat. Jika dikatakan bahwa sifat Allah itu adalah zat Allah, maka akan menafikan zat Allah. Berarti mengatakan zat Allah itu sifat. Nah, berarti zatnya nggak ada, yang ada adalah sifat. Padahal Allah adalah zat yang bersifatan dengan sifat. Allah bukan sifat, tetapi zat yang bersifatan dengan sifat. Paham di sini? Nah. Yang kedua, kenapa dikatakan bahwa sifat Allah itu bukan selain Allah?
Kenapa dikatakan sifat Allah itu bukan selain zat Allah? Karena jika dikatakan sifat Allah itu selain zat, sifat Allah itu selain zat, maka itu berarti arad, sifat makhluk sama dengan kita, sifat kita itu bukan zat kita, bukan badan kita. Maka akan seperti itu, dan jika seperti itu maka berarti serupa dengan makhluk. Akan serupa dengan makhluk. Jika sifat Allah itu selain zat, maka juga bisa digambarkan adanya sifat tanpa zat, adanya sifat tanpa zat, adanya zat tanpa sifat, karena dia sesuatu yang berlainan. Nah, maka bisa digambarkan seperti itu. Padahal tidak demikian, tidak bisa dipisahkan, tidak dikatakan zat Allah tanpa sifat ilmu atau zat Allah tanpa sifat kalam, begitu seterusnya. Tidak seperti itu. Karena kalau yang seperti itu namanya apa? Arad, tadi sifat makhluk, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak merupakan, tidak disifati dengan sifat makhluk. Dari sisi mafhumnya, dari sisi ucapannya, di sini memang antara sifat dan zat itu adalah sesuatu yang berbeda. Kalau dari sisi itunya, dari sisi mafhumnya, dari sisi ucapannya, maka dikatakan zat Allah itu ada, sifat Allah itu juga ada. Nah, di sini seakan-akan ada dua, sesuatu yang berbeda. Tetapi pada hakikatnya di sini zat Allah, sifat Allah itu bukanlah zat Allah, dan sifat Allah itu bukan selain zat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita paparkan tadi. Semoga bisa difahami. Nanti lama-lama kita akan memahaminya juga, insya Allah. Sudah kita mengulangnya 2 kali. Mengulang 2 kali penjelasan tentang masalah ini. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Dan sifat Allah ini bukan sesuatu yang bertempat pada zat, sebagaimana sifat makhluknya. Sifat Allah ini bukan sesuatu yang menempel pada zat, bukan sesuatu yang terpisah dari zat. Sifat-sifat Allah ini juga bukan bagian atau keseluruhan dari zat. Tidak disifati dengan ba'diyah, juz'iyah atau kulliyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai sedetil ini para ulama ahlul kalam, para ulama yang ahli di bidang ilmu kalam itu menjelaskan tentang masalah tauhid, perbedaan antara sifat-sifat Allah dan sifat-sifat makhluk. Orang-orang Mu'tazilah mereka sampai mengingkari sifat Allah, sampai mereka berani untuk menentang Al-Quran. Al-Quran sudah jelas menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat, seperti yang sudah kita jelaskan di awal. Suratul Ikhlas adalah dalil bahwa, salah satu dalil bahwa Allah bersifatan dengan sifat. Karena sababun nuzul dari turunnya Suratul Ikhlas, orang-orang Yahudi datang kepada Nabi bertanya tentang sifat Allah. Orang Yahudi mereka datang, ya Muhammadu sif lana rabbaka. Wahai Muhammad, tunjukkan sifat Tuhanmu kepada kami. Kemudian turun Suratul Ikhlas sebagai jawabannya, dan Nabi Muhammad kemudian menegaskan, hadhihi sifatu rabbi. Ini adalah sifat Tuhanku. Orang-orang Mu'tazilah sampai berani menentang Al-Quran gara-gara apa? Gara-gara cara berpikir yang tidak lurus, cara berpikir yang tidak benar dalam masalah ini. Karena yang dia fahami bahwa sifat itu ghairuz zat.
Yang mereka pahami, yang dipahami oleh orang-orang Mu'tazilah, bahwa sifat itu bukan zat sebagaimana sifat makhluk. Mereka mengkiaskan makhluk dengan khalik, mengkiaskan khalik dengan makhluk. Bahwa sifat manusia atau sifat makhluk itu bukan zat makhluk, benar. Sifat ilmu yang ada pada kita bukan kita itu sendiri. Dia sesuatu yang lain yang ada pada diri kita. Sifat apalagi gemuk, sifat kurus, itu adalah sesuatu yang lain. Bukan sesuatu, bukan zat itu sendiri, bukan jisim itu sendiri. Nah, orang Mu'tazilah berdasarkan ini, agar mereka tidak mengatakan bahwa sifat Allah itu selain zat Allah, yang itu menurut mereka nanti akan meniscayakan bahwa ada dua yang azali, yaitu sifat dan zat yang berbeda, dua. Maka jika zatnya azali, sifatnya azaliyah, dan sifat itu selain zat, maka ada dua. Ada dua yang azali, dan itu menurut mereka itu berarti syirik, karena menyamakan selain Allah dalam hal keazaliyahannya. Maka untuk menghindari itu, orang-orang Mu'tazilah kemudian menentang Al-Quran yang telah menetapkan bahwa Allah memiliki sifat. Berbeda dengan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sumber ajarannya adalah Al-Quran dan hadis. Sementara akal sebagai syahid, sebagai bukti yang membenarkan Al-Quran dan hadis. Itu bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita mengatakan bahwa Allah itu bersifatan dengan sifat sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sifat-sifat Allah itu bukan selain Allah, meskipun dia juga bukan zat Allah. Namun sifat-sifat Allah itu bukan selain zat Allah, dan dia bukan ainuz zat. Bukan zat Allah itu sendiri, sebagaimana penjelasan yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, itulah cerdasnya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tanpa menentang Al-Quran dan hadis, dengan akalnya bisa membuktikan kebenaran Al-Quran dan hadis tanpa menentang satupun dari ayat-ayat Al-Quran. Berbeda dengan mereka orang Mu'tazilah yang mengaku sebagai orang-orang yang cerdas, mengaku sebagai kelompok yang rasional, yang segala ajarannya didasarkan atas akal, tetapi nyatanya mereka kalah cerdas dengan Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Sebagian orang itu memuji kecerdasan orang Mu'tazilah, tetapi sesungguhnya orang Mu'tazilah adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak bisa menggunakan akalnya dengan benar, sehingga sebagian hasil pemikiran mereka bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Seandainya mereka berpikir dengan pemikiran yang benar, niscaya hasil dari pemikiran mereka itu tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pengajian kita pada pagi hari ini itu bisa bermanfaat. Mungkin sedikit pusing, tetapi maksudnya pusing bagi yang berpikir. Nah, bagi yang ngantuk atau tidur, maka ya nggak paham sama sekali, maka tidak pusing. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.